Bakso Simulator, Bakso Simulator, Bakso Simulator. Ada update baru, tetapi tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Isinya itu lebih fokus ke balancing. Dan kita langsung aja cek di billboard. Gak ada yang baru kayaknya ya. Sabar. Ada jejak kaki dan cakaran di kota bakso. Hah? Maksudnya gimana ini? Coba kita cari keliling-keliling dulu deh. Sabar. Apa ini? Jejak kaki. Suara apaan itu? Kemarin Andi 78 update Wildlife dan juga ada Yeti. Jangan-jangan ini juga ada Yeti. Masa ada Yeti di kota bakso ini? Tapi kenapa suaranya agak berbeda ya? Coba kita keliling lagi deh. Mungkin ada hal lain di kota ini. Nah, itu apaan? Gue lagi nyari Yeti, kenapa bisa keluar beginian dah? Oke, ini mulai ada. Aduh, yaudahlah kita bahas yang lain aja dulu deh. Jadi dari kemarin tuh gue denger komplain kalian kalau gamenya itu nge-lag. Dan tenang aja kok, gue sama tim sedang fokus untuk optimizing nih. Jadi untuk update ini dan kedepannya kita akan fokus optimizing terus. Nah untuk update ini kita mencoba satu hal baru, yaitu menambahkan settings low, medium, high atau ya rendah, sedang, dan tinggi. Nah sebelumnya kan itu cuma potato mode dan banyak yang bingung karena kan dulu gue bikinnya di zaman Wildlife dan makin kesini tuh banyak yang bingung ini maksudnya apa. Nah makanya kita bikin settingsnya jadi low, medium, high. Dengan begini kalian ada 3 pilihan dan coba kalian pakai low ya. Semoga bisa lebih lancar lagi kalian. Next, optimisasi yang kita terapin adalah load unload. Sebenarnya udah cukup lama ya gue bahas tentang technical di channel gue. Tetapi kurang lebih itu sistemnya adalah saat lu lagi di toko dekor, maka daerah My Bakso itu tidak akan di load. Karena kan kita lagi nggak di sana ya kan. Tujuannya itu biar melepas memori dan tentunya improve performance kalian. Konsep ini diperjelas lebih detail di tutorial official dari Unity. Gue sangat rekomendasi untuk pakai sistem ini. Kalau kalian lagi di toko dekorasi, kalian kan nggak perlu lihat yang ada di toko ini, bener gak? Jadi buat apa kita load, mendingan kita unload aja. Nah makanya dengan sistem ini, kalau player lagi di sini, maka daerah-daerah yang kalian lagi nggak kunjungin akan di-unload. Nah penerapan sistem ini tuh ternyata nggak mudah dan ternyata agak repot dikit sih. Jadi kalau kalian lagi bikin game, gue saranin kalian bikin dari awal biar kalian nggak repot kayak kita. Oh iya, gue juga mau kasih tau ke kalian kalau kemarin itu banyak banget yang request kalau barang-barang tema galaksi yang ada di Wildlife itu juga ada di game Bakso Simulator. Dan kalian bisa akses semua itu di toko eksklusif ya. Jadi dari meja, kursi panjang, tempat bumbu, tempat sendok, tisu, bahkan ada koran tema galaksi. Dan juga ada radio galaksi nih. Keren banget sih menurut gue hasilnya ya, karena kita ikutin tema andil kita nih. Dan inget ya, ini sifatnya tidak wajib. Kalian nggak pakai ini juga bisa main gamenya kok. Jadi ini kalau kalian mau beli aja ya. Nah bagi yang nggak bisa keluarin duit gak apa-apa, karena kedepannya nanti bakal disediakan cara untuk mendapatkan ini. Mungkin lewat quest kali ya. Tapi sekarang sih belum ada karena kita lagi fokus ke optimizing. Jadi yang sabar ya, terutama yang main di PC kalian belum bisa akses, jadi tunggu ya. Cara buka crate itu seperti biasa, kalian ledakin dengan bom. Dan kalau kalian mau dapetin bom bisa langsung di black market atau kalian pakai Shopee lapak. Mantap. By the way, banyak yang salah nangkep mengenai firework waktu nih. Jadi kalian bisa pasang ini dimanapun dan waktu akan lebih cepat ya kan. Gak harus kalian pasang di daerah penjualan kok. Jadi kalaupun kalian lempar ke jalanan lalu dia terbalik, dia akan otomatis lurus dan juga akan tetap ganti waktu. Jadi ini gak wajib ditaruh di daerah penjualan ya. Oh iya, banyak juga yang nanya mengenai item ini yang didapat dari supply crate. Nah jadi ini nama tiket arcade. Tiket arcade itu kalian bisa bawa ke pegawai di arcade dan setelah kalian kasih, maka next spin kalian itu guarantee legendary di Wheel of Fortune. Mantap kan? Dan juga ini juga bisa dipakai untuk 3 slot mesin. Jadi kalau kalian udah kasih, nextnya pasti kalian akan dapetin misalnya miniatur gerobak. Mantap. Lanjut lagi, dari kemarin tuh setiap update pasti ada perubahan harga. Tapi gue jarang jelasin di update karena namanya juga masih early access alias masih dalam development. Jadi bakal berubah-berubah terus. Makanya gue mikir nggak perlu. Tetapi karena setiap update banyak yang nanya, ya udah gue jelasin dikit deh. Jadi di update ini harga-harga di My Bakso itu dibalancing lagi, kebanyakan menjadi lebih murah. Kemudian harga pentungan kita juga kurangin. Lanjut, menu bakso kita buff. Jadi kalau kalian lihat di menu makanan harganya tuh di buff semua nih. Bahkan bakso original pun di buff jadi 25.000 nih.
Gak hanya itu, tapi kerupuk dan toples pangsit itu di buff lagi. Jadi ini 100% bikin duit kalian makin cepet nambah. Ditambah lagi harga-harga minuman di customer itu juga ditambah. Jadi kalian makin untung kalau kalian kasih minuman, kasih kerupuk, dan kasih pangsit. Mantap kan buffnya? Lalu juga aplikasi lootbox itu di-tweak dan kasih yes juga di buff. Biar kalian yang menantang diri untuk melakukan ini bisa lebih untung. Ini juga efek ke aplikasi tes hoki ya, khusus para mobile player. Jadi ya kalau kalian mau coba silakan. GoBakso juga makin di buff nih. Sekarang multiplayer duitnya itu makin besar, yaitu kurang lebih sebesar 1,5 kali lebih besar dibanding harga makanan. Jadi ya siap-siap aja kalian terima GoBakso, tetapi ingat ya harus lihat pelanggan sekitar. Kalau keramaian nanti nggak bisa ke-serve ya kan? Makin mantep aja lah update ini. Kita sambil nyalain TV lah biar para pelanggan makin enjoy ya kan? Sabar. Berita makhluk misterius mengencar kota bakso. Tadi kita lihat footprint bareng sih. Ini kan ngerusak gerbang ya. Apa jangan-jangan makhluk ini tuh sedang pengen kabur? Makanya dia hancurin tiang, terus di jalan ke sini ada cakaran. Maksudnya apa nih?